Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita masih bakal ngebahas tentang kriteria perencanaan KP03 tentang perencanaan saluran. Poin ke-7, rencana saluran pembuang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. 7.1 perencanaan saluran pembuang yang stabil. Perencanaan saluran pembuang harus memberikan pertimbangan biaya pelaksanaan dan pemeliharaan yang rendah. Ruas-ruas harus stabil terhadap erosi dan sedimentasi minimal pada setiap potongan melintang dan seimbang. Dengan adanya saluran pembuang, air dari persawahan menjadi lebih bersih dari sedimen. Erosi di saluran pembuang akan merupakan kriteria yang menentukan kecepatan rencana hendaknya tidak melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan. Saluran pembuang direncana di tempat-tempat rendah dan melalui daerah-daerah depresi. Kemiringan alamiah tanah dalam trase ini menentukan kemiringan memanjang saluran pembuang tersebut. Kecepatan rencana sebaiknya diambil sama atau mendekati kecepatan maksimum yang diizinkan karena debit rencana atau debit puncak tidak sering terjadi. Debit dan kecepatan aliran pembuang akan lebih rendah di bawah kondisi eksploitasi rata-rata. Khususnya dengan debit pembuang yang rendah, aliran akan cenderung berkelok-kelok atau meander bila dasar saluran dibuat lebar. Oleh karena itu, biasanya saluran pembuang direncanakan relatif sempit dan dalam. Variasi tinggi air dengan debit yang berubah-ubah biasanya tidak mempunyai arti penting. Potong-potongan yang dalam akan memberikan pemecahan yang lebih ekonomis. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi saluran pembuang itu direncanakan dalam ya, dalam dan sempit ya, bukan lebar gitu ya teman-teman, karena tadi itu apa namanya, kecenderungannya nanti kalau lebar malah dia eee, membentuk meander gitu atau berkelok-kelok gitu ya, apa namanya, saluran airnya. Nah itu, kurang baik gitu ya. Jadi dibuatlah sempit dan dalam. Oke. Kemiringan dasar saluran pembuangan biasanya mengecil di sebelah hilir. Sedangkan debit rencana bertambah besar. Parameter angkutan sedimen relatif I akar R dalam prakteknya akan menurun di sebuah hilir akibat akar R kuadrat. Sejauh berkenaan dengan air buangan yang relatif bersih dari sawah, hal ini tidak akan merupakan masalah yang berarti. Dan ini harus dihindari apabila air buangan yang bersedimen harus dialirkan. Bila saluran air alamiah digunakan sebagai saluran pembuang, maka umumnya akan lebih baik untuk tidak mengubah trasenya, karena saluran alamiah ini sudah menyesuaikan potongan melintang dan kemiringannya dengan alirannya sendiri. Dasar talutnya mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap kikisan jika dibandingkan dengan saluran pembuang yang baru dibangun dengan kemiringan talut yang sama. Pemantapan saluran air dan sungai alamiah untuk menambah kapasitas pembuangan sering terbatas pada konstruksi tanggul banjir dan sodetan dari lengkung meander. Air dari saluran pembuang mempunyai pengaruh negatif pada muka air tanah atau pada air yang masuk dari laut dan sebagainya. Oleh sebab itu, perencana harus mempertimbangkan faktor tersebut dengan hati-hati guna memperkecil dampak yang mungkin timbul. Oke, 7.2 rumus dan kriteria hidrolisnya. Rumus aliran untuk perencanaan potongan saluran pembuang, aliran dianggap sebagai aliran tetap dan itu diterapkan rumus Stikler atau Manning seperti pada pasal 3.2.1 atau ini ya, V sama dengan K kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Nah ini rumusnya Stikler itu ya, atau Manning tadi, rumus alirannya, kecepatan aliran. K adalah koefisien kekasaran Stiklernya yang sudah ada di tabel sebelumnya pada uh, ini ya, KP03 ini udah ada juga koefisien K-nya, bisa dilihat di situ. Kemudian ada jari-jari hidrolis, M dan I-nya adalah kemiringan energi. Koefisien kekasaran Stikler. Koefisien Stikler K bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu satu, kekasaran dasar dan talut saluran, lebatnya vegetasi, panjangnya batang vegetasi, ketidakteraturan trase dan jari-jari hidrolis dan dalamnya saluran. Karena saluran pembuang tidak selalu terisi air, vegetasi akan mudah sekali tumbuh di situ dan banyak mengurangi harga K. Penyiangan yang teratur akan memperkecil harga pengurangan ini. Harga K pada tabel 71 yang dipakai untuk merencanakan saluran pembuang mengandaikan bahwa vegetasi dipotong secara teratur. Nah, ini koefisien K. Maaf ya, berarti ini ada di tabel ini ya, di bawahnya ya, tabel 7.1.
koefisien kebesaran Stigler untuk saluran pembuang. Nah ini K-nya nih. Ya, jaringan pembuang utamanya misalnya hanya di atas 1,5 meter, maka koefisiennya K-nya 30 gitu ya. Kalau hanya kurang dari 1,5 meter, maka 25 K-nya 25 meter pangkat sepertiga per dt. Untuk saluran alamiah, tidak ada harga umum K yang dapat diberikan. Cara terbaik untuk memberikan harga itu ialah membandingkan saluran alamiah tersebut dengan harga K. Kemudian, kecepatan maksimum yang diizinkan. Penentuan kecepatan maksimum yang diizinkan untuk saluran pembuangan dengan bahan kohesif mirip dengan yang diambil untuk saluran irigasi. Bisa dilihat juga pada bagian 3.2.4 atau juga sama dengan rumus ini, Vmax sama dengan Vb kali A kali B kali C kali D. Faktor D ditambahkan apabila dipakai banjir rencana dengan periode ulang yang tinggi. Dianggap bahwa kelangkaan terjadinya banjir dengan periode ulang di atas 10 tahun menyebabkan terjadinya sedikit kerusakan akibat erosi. Ini dinyatakan dengan menerima Vmax yang lebih tinggi untuk keadaan semacam ini. Berikut ini gambar 71 koefisien koreksi untuk berbagai periode ulang D. Nah, D variabel tadi yang D tadi itu, yang D ini ya dari sini. Ambillah contohnya periode ulang 25 tahun ya. 25 tahun, tarik garis ke atas, dapatlah di sini 1,25 lah. Berarti faktor D-nya. Selanjutnya untuk jaringan pembuang. Untuk jaringan pembuang intern, air akan dihitung sebagai bebas sedimen. Untuk kalian membuang silang, asal air harus diperiksa. Jika air itu berasal dari daerah yang berpembuang alamiah, maka konsentrasi sedimen dapat diambil 3000 ppm. Air dihitung sebagai bebas sedimen apabila air pembuang silang berasal dari daerah persawahan. Untuk konstruksi pada tanah-tanah non-kohesif, kecepatan dasar yang diizinkan adalah 0,6 meter per detik. Apabila dikehendaki, saluran pembuang juga direncanakan mempunyai fungsi yang untuk menunjang pemeliharaan lingkungan dan cadangan air tanah, maka kecepatan saluran pembuang pada daerah yang memerlukan konservasi lingkungan tersebut dapat dikurangi. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar waktu dan tekanan infiltrasi dan sehingga akan menambah kapasitas peresapan air ke dalam tanah. Namun perlu dipertimbangkan adanya perubahan dimensi saluran yang lebih besar akibat pengurangan kecepatan ini. Kemudian tinggi muka air ya. Di muka air saluran pembuang di jaringan intern bergantung kepada fungsi saluran. Di jaringan tersier, saluran tanah membuang airnya langsung ke saluran pembuang kuarter dan tersier, dan tinggi muka air pembuang rencana mungkin sama dengan tinggi permukaan air tanah. Jaringan pembuang primer menerima air buangan dari petak-petak tersier di lokasi yang tepat. Tinggi muka air rencana di jaringan utama ditentukan dengan muka air yang diperlukan di ujung saluran pembuang tersier. Tinggi muka air di jaringan pembuang primer yang berfungsi untuk pembuangan air dari sawah dan mungkin daerah-daerah bukan sawah dihitung sebagai berikut. 1. Untuk pengaliran debit rencana, tinggi muka air mungkin naik sampai dengan tinggi permukaan tanah. Untuk pengaliran debit puncak, pembuang air dari sawah dianggap 0. Harga tinggi muka air yang diambil tunjukkan pada gambar 7.2. Konsep dasar perencanaan saluran pembawa tidak menghendaki adanya pengendapan di saluran, sedangkan pada perencanaan saluran pembuang diusahakan agar air cepat dapat dibuang sehingga tidak menyebabkan pengenangan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman atau padi. Batas atas kecepatan atas yang diizinkan adalah kecepatan yang tidak menyebabkan erosi untuk jenis tanah tertentu pada saluran dan dapat dihitung berdasar gaya seret. Batas atas kecepatan yang diizinkan atau yang tidak menyebabkan erosi untuk saluran lurus dengan kemiringan kecil serta kedalaman aliran lebih kecil dari 0,9 meter menurut US Bureau of Reclamation sebagai berikut. Nah, kecepatan maksimum yang diizinkan ini jenis material ininya tanahnya, kemudian ini adalah N ini koefisien bendingnya, kemudian ini adalah kecepatan air bersihnya. Nah, ini air yang mengontrol lanau koloid. Nah, kecepatan maksimumnya ini ya.
Ini kecepatan maksimumnya. Nah, ini kalau kecepatan air yang mengangkut lanau koloid. Nah, mungkin ini V kecepatan dari yang bersedimen ya. Seperti itu teman-teman semua. Selanjutnya batas bawah kecepatan air dalam saluran pembuang disesuaikan dengan data kandungan sedimen. Sedemikian sehingga tidak terjadi akumulasi pengendapan yang dapat menyebabkan pendangkalan dan menghalangi aliran yang memungkinkan terjadinya efek pembendungan. Batas kecepatan bawah 0,3 meter per detik dapat menghindari pengendapan. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan adalah satu, keliling basah yang lebih besar akan memperbesar infiltrasi. Dua, makin besar lebar penampang saluran akan memperbesar pembebasan tanah, tetapi dapat mengurangi perubahan kedalaman air. Makin lambat kecepatan air dalam saluran tanpa terjadi pengendapan akan membesar kapasitas peresapan atau infiltrasi. 4. Hubungan antara data sedimen dan kecepatan rencana dapat didekati dengan cara perencanaan saluran kantong lumpur atau sand trap. Nah, berikut ini contoh gambar tipe-tipe potongan melintang saluran pembuang. Seperti ini contohnya saluran pembuang ya. Nah, saluran pembuang tanpa lindungan terhadap banjir. Q puncaknya sama kayak ini ya. Apa namanya? Sama kayak tinggi permukaan tanahnya. Nah, ini sisa galiannya ditaruh. Jadi mungkin bahan timbunan di sini ya. FA sama dengan muka air genangan diperbolehkan, kemudian FNA dalam muka air genangan tidak diperbolehkan. Nah, ini QFNA ini tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan ini adalah QFA dalam muka air genangan yang diperbolehkan. Nah, yang di bawahnya saluran pembuangan dengan lindungan terhadap banjir. Nah, ini BPT adalah batas pembebasan tanah. Sampai di sini, sampai di sini. Nah, ini ada sisa galiannya kan, jadi ditaruh dibuat tanggul di sini ya. Ada jagaannya juga ini, ya kan. Nah, ini Q rencana, kemudian Q puncaknya sampai di sini. Oke, Q puncak sampai di sini, Q rencananya di sini. Jadi Q puncaknya teralokasikan ya, karena ada perlindungan terhadap banjirnya seperti itu teman-teman. Nah, ini dia kedalaman galian, D-nya sama dengan 100, maka kemiringan talut minimumnya horizontal bangkit vertikal 1:1 ya. Kemudian kalau kedalaman galiannya lebih dari 100, mohon maaf. Ya, ini kalau D-nya lebih dari 100 tapi kurang dari 200 ya. Lebih kurang sama dengan 200, maka 1:1,5 ya, ini 1:1,5. Sedangkan kalau ini D-nya lebih dari 200 maka 1:2 ininya apa namanya kemiringan talutnya. Metode penghitungan ini hanya boleh diterapkan untuk debit sampai 30 meter kubik per detik saja. Bila diperkirakan akan terjadi debit lebih besar, maka debit puncak dari daerah-daerah non sawah dan debit pembuang sawah yang terjadi secara bersamaan harus dipelajari secara bersama-sama dengan kemungkinan pengurangan debit puncak dan pengaruh banjir sementara yang mungkin juga terjadi. Muka air rencana pada titik pertemuan antara dua saluran pembuang sebaiknya diambil sebagai berikut. 1. Evaluasi muka air yang sesuai dengan banjir dengan periode ulang 5 kali per tahun untuk sungai. 2. Muka air rencana untuk saluran pembuangan intern yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Yang ketiga, min muka air laut MSL untuk laut ya. 7.3 potongan melintang saluran pembuang geometri. Potongan melintang saluran pembuang direncanakan relatif lebih dalam daripada saluran irigasi dengan alasan 1. Untuk mengurangi biaya pelaksanaan dan pembebasan tanah. 2. Variasi tinggi muka air lebih besar, perubahan pada debit pembuangan dapat diterima untuk jaringan pembuangan permukaan.
3. Saluran pembuang yang dalam akan memiliki aliran yang lebih stabil pada debit rendah, sedangkan saluran pembuang yang lebih lebar atau lebih besar akan menunjukkan aliran yang berkelok-kelok atau meander seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Perbandingan kedalaman lebar dasar air sama dengan N per B, N sama dengan B per H. Untuk saluran pembuangan sekunder diambil antara 1 dan 3. Untuk saluran pembuang yang lebih besar, nilai banding ini harus paling tidak 3. Tipe-tipe potongan melintang disajikan pada gambar 7.2. Nah, yang 7.2 ya, ini potongan melintangnya nih teman-teman. Untuk saluran pembuang sekunder dan primer, lebar dasar minimum diambil 0,6 meter. 7.3.2 kemiringan talut saluran pembuang. Nah, ini dia kemiringan talut minimum untuk saluran pembuang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kedalaman galiannya berapa? Kalau kedalamannya lebih dari kurang dari 1 meter, maka kemiringannya 1 banding 1, ya kan? 1 horizontal banding M vertikal. Oke, teman-teman, bisa lihat ya di sini kan ininya misalnya kedalamannya 1 meter, maka nanti ininya M-nya ini dalam 1 meter, maka ininya 1 banding 1 ya. Kalau antara 1 sampai 2, maka 1 banding 1. 1,5. Oke, bisa lihat dari penampang ini ya teman-teman ya. 1 banding 1,5 sama dengan 1,8 banding X gitu teman-teman. Jadi gitu, 1 banding 1,5 sama dengan 1,8 banding X gitu ya. Berarti 1 per M sama dengan mohon maaf 1 per 1,5, bukan M lagi karena perbandingannya 1,5, 1 per 1,5 sama dengan 1,8 per X. Nanti X nya dikali 1, 1,5 nya dikali 1,8, dapatlah si nilai M nya tadi gitu ya teman-teman. Oke, lanjutannya lengkung saluran pembuang. Jari-jari minimum lengkung sebagai yang diukur dalam as untuk saluran pembuang buatan adalah sebagai berikut. Tabel 7.4, jari-jari lengkung untuk saluran pembuang tanah. Ki rencana meter kubik per detik, jari-jari minimumnya M. Nah, ini debitnya, ini adalah jari-jari minimumnya dalam meter. Kemudian kalau Q debit rencananya kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, maka jari-jari minimumnya 3 kali lebar dasar. Dan seterusnya. Jika diperlukan jari-jari yang lebih kecil, jari-jari tersebut boleh dikurangi sampai 3 kali lebar dasar dengan cara memberi pasangan bagian luar lengkung saluran. Tinggi jagaan. Karena debit pembuangan rencana akan terjadi dengan periode ulang 5 tahun, maka tinggi muka air rencana maksimum diambil sama dengan tinggi muka air tanah. Galian tambahan tidak lagi diperlukan. Apabila jaringan pembuang utama juga mengalirkan air hujan buangan dari daerah-daerah bukan sawah dan harus memberikan perlindungan penuh terhadap banjir, maka tinggi jagaan akan diambil 0,4 sampai 0,1 meter. Lihat gambar 7.2 dan 7.4. Gambar 7.2 tadi yang sebelumnya tadi yang ditunjukin. Kemudian 7.2 dan 7.3. Nah, ini tinggi jagaan untuk saluran pembuangan dari USPR. Nah, ini dia. Ya, hitung aja lah misalnya debit, kapasitas debit dalam ininya meter di atas permukaan air. Nah, jadi ini katakanlah 6 lah ya, 6. Nah, ini lindungan tanggulnya berapa jadinya? Meter, tarik ke bawah. Tarik di interpolasi. Dapatlah di sini. Tarik interpolasi jadinya pakai 0,2 sama 0,3 sama 10 sama 6. Itu ntar di perbandingan dapat lindungan tanggulnya berapa jagaannya. Untuk keperluan drainase, tinggi tanggul di hilir bendung didesain menggunakan Ki20 atau Ki25 tahun. Jika ternyata resiko jika terjadi banjir di hilir juga tinggi, maka dapat dipertimbangkan debit banjir yang sama dengan debit banjir rencana untuk bendungnya.
Oke teman-teman semua, ini adalah poin terakhir dari pembahasan tiga jagaan dari saluran pembuang. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita citakan dapat segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share bila menurut teman-teman semua ini bisa membantu teman-teman kalian yang lain, saudara kalian yang sedang belajar di untuk SKB sumber daya air, atau sedang tes CPNS, atau juga yang sedang belajar di perkuliahan jurusan irigasi. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.